Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Darminto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nana. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu Nana. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, saya mohon izin kepada Bapak untuk melakukan wawancara terkait pengalaman Bapak sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan terhadap masalah-masalah yang ada di sekolah, Pak. Iya. Baik, saya mulai ya, Pak. Ya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang merupakan masalah dilema etika atau bujukan moral? Bapak mengidentifikasi masalahnya seperti apa, Pak? Tentu untuk mengidentifikasi masalah itu ya kita punya standar aturan ya di dalam melaksanakan tugas gitu ya. Termasuk standar etika moral gitu ya. Ada juga kan untuk guru itu ada juga kode etik. Baik. Untuk guru ya. Nah itu kan bisa juga jadi pedoman kita di dalam mengidentifikasi masalah etika dan moral ya. Baik. Khususnya di lembaga pendidikan. Baik. Seperti SMK 6 Jakarta. Selama ini bagaimana Bapak menjadikan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama terhadap kasus-kasus atau masalah yang dimana masalah itu ada dua kepentingan, Pak, yang sama-sama benar, atau ada dua kepentingan tuh sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan gitu. Jadi bagaimana Bapak di dalam mengambil keputusan? Memang tugas seorang pemimpin itu dua ya, termasuk sebagai pemimpin di satuan pendidikan atau kepala sekolah. Yang pertama itu mengambil keputusan, kemudian yang kedua itu berkomunikasi. Itu tugas yang paling krusial bagi seorang pemimpin ya, dua hal itu mengambil keputusan dan komunikasi. Nah di dalam mengambil keputusan tentu dicari yang terbaik ya, dicari yang terbaik. Pasti di dalam mengambil keputusan itu tidak belum tentu bisa diterima oleh semua pihak gitu. Pasti ada pihak-pihak yang pro kontra, itu hal yang biasa. Tapi memang kita mengambil keputusan untuk kepentingan yang lebih banyak. Baik. Yang lebih luas itu. Baik. Kemudian yang kedua memang menghindari kepentingan yang sifatnya pribadi. Baik. Itu ya. Selanjutnya Pak, langkah-langkah prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan, langkah-langkahnya? Ya langkah-langkahnya tentu di dalam mengambil keputusan itu kita di sekolah itu kita punya tim manajemen ya. Jadi hal-hal yang sangat krusial perlu dibicarakan banyak orang ya. Pertama kita akan ajak teman-teman manajemen untuk berdiskusi untuk mengambil keputusan yang terbaik lah. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang paling efektif? Kalau kita bicara etika, memang pemimpin itu memang yang pertama harus memberikan contoh tauladan ya. Sehingga ketika kita mengambil keputusan, maka kitalah yang lebih dulu melaksanakan keputusan kebijakan itu. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan contoh yang baik untuk keluarga besar sekolah ini, pasti juga mereka akan menganggap bahwa kepala sekolahnya saja tidak komitmen terhadap keputusan, terhadap masalah-masalah etika. Baik. Jadi yang penting itu keteladanan dari seorang pemimpin itu sangat penting. Baik, jadi teladan dulu ya Pak. Keteladanan ya. Efektif. Terus hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika di tantangannya? Tantangannya ya tadi memang tidak
semua orang bisa sepaham dengan kita, tidak sepikiran ya, sevisi dengan kita. Selalu ada di dalam sebuah organisasi itu anggota organisasi yang memang berjalan tidak seiring ya dengan arah kebijakan dari organisasi. Nah, itu memang tugas kita ya sebagai pemimpin, memberikan pemahaman, diberikan pemahaman, pengertian hingga pembinaan. Itu memang tugas kita ya, untuk melakukan itu ya. Baik, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apa harus langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga, atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Prosedur apa yang Bapak jalankan yang mana? Di dalam menyelesaikan keputusan itu memang dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama cepat dan tepat. Cepat. Karena masalah kalau semakin dibiarkan terlalu lama kan bisa makin besar, kemudian makin tidak terkontrol, sehingga harus cepat di dalam mengambil keputusan ya. Kemudian yang kedua tepat ya, selain cepat juga harus tepat, karena kalau tidak tepat di dalam mengambil keputusan bisa juga justru tidak menyelesaikan masalah ya. Memang tadi ya, kepala sekolah punya kewenangan, tapi memang memerlukan juga pertimbangan, masukan-masukan dari teman-teman yang lain, misalnya tim manajemen. Itu juga salah satu tempat kita ya, wadah untuk kita berdiskusi menyelesaikan sebuah masalah. Baik Pak, cepat tepat ya. Cepat dan tepat. Baik, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah Bapak, membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau saya sebagai kepala sekolah tentu punya atasan langsung ya, punya pimpinan baik di Sudin maupun di dinas. Bila kita memang membutuhkan masukan, arahan dari pimpinan, tentu kita juga berkoordinasi ya dengan pimpinan. Nah, kalau di dalam sekolah tadi ya, tim manajemen, dewan guru itu juga bisa juga kita minta untuk masukan-masukannya di dalam pertimbangan, di dalam mengambil keputusan. Lalu dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak ambil hikmahnya dalam pengalaman Bapak sebagai pemimpin mengambil keputusan kasus dilema etika? Pelajaran dan hikmah apa yang biasa Bapak dapatkan? Semakin tinggi ya sebuah posisi kedudukan itu memang semakin kompleks ya masalah-masalah yang kita hadapi ya. Saya sebagai kepala sekolah juga aktif di organisasi kepala sekolah ya, sebagai ketua MKKS ya. Tentu juga punya juga masalah-masalah yang harus diselesaikan. Tapi intinya memang semakin jam terbang semakin tinggi, pengalamannya semakin banyak, tentu lebih banyak referensi kita ya di dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi pengalaman kita di dalam organisasi, di masyarakat juga, kemudian di organisasi kepala sekolah misalnya, itu akan sangat membantu kita di dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai kepala sekolah, karena pasti banyak pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan ya, sehingga kita bisa terapkan ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah gitu. Baik Pak, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dari wawancara yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Jadi sebagai guru penggerak, nanti kalau memang saya ada rezekinya menjadi seorang pemimpin, saya punya gambaran bagaimana kalau dihadapkan dengan beberapa kasus dan masalah-masalah yang terkait dengan dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yahya.
Waalaikumsalam Bu Nana. Selamat siang Pak Yahya. Siang juga. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak, tujuan saya datang ke sini yaitu untuk mewawancari Bapak terkait pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah yang ada di sekolah agar saya belajar ketika menjadi pemimpin nanti saya bisa mengambil keputusan dengan tepat. Siap. Terima kasih. Pertama, selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi masalah-masalah itu merupakan dilema etika atau suatu bujukan moral? Bisa dijelaskan dulu apa itu dilema etika? Dilema etika itu bujukan moral? apabila sebuah masalah di mana dua-duanya sama-sama benar. Terus dua-duanya sama-sama positif, jadi kita dilema nih menentukan yang mana gitu. Kalau yang bujukan moral, suatu permasalahan yang melanggar hukum, melanggar peraturan. Oke. Gitu. Baik. Pak. Memang untuk memutuskan sesuatu terkait dengan dilema etika atau bujukan moral yang melawan peraturan. Saya rasa tidak mudah, tapi bisa kita lakukan. Baik, selama ini bagaimana Bapak menjadikan pengambilan keputusan di sekolah terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Langkah awalnya itu seperti apa Pak? Yang pertama, dalam setiap menyelesaikan masalah, ya kami membentuk tim lah, tim yang memang akan membahas masalah-masalah tersebut. Baik. Karena saya yakin di antara tim yang ada itu kan pasti banyak usulan, pasti banyak kesimpulan yang kemudian ya kita ramu menjadi keputusan bersama. Karena saya yakini segala sesuatu hal yang menjadi keputusan bersama itu akan lebih baik daripada keputusan yang diambil secara sendiri. Baik. Langkah-langkah prosedurnya jadi membuat tim selanjutnya. Terus hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif? Apakah hanya itu yang tadi membutuhkan tim dalam keputusan pada kasus-kasus dilema? Ya, saya rasa memang itu untuk yang pertama ya pembentukan tim itu untuk melihat sejauh mana celah-celah yang kita bisa pakai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena bisa jadi dari satu pihak ke pihak yang lain itu tidak sama. Tapi kan kita akan mencari persamaan dalam menyelesaikan masalah itu. Di kemampuan kita untuk menguraikan fakta, mendapatkan data, kemudian kemampuan kita untuk menarik kesimpulan itu yang kita butuhkan di situ. Kalau yang menjadi tantangan Pak, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika. Tantangannya tentu ada ya dan beragam ya. Nah, kaitan dengan etika, kaitan dengan dilema terhadap sebuah putusan yang didasari oleh apapun itu yang terhadap pihak-pihak yang akan kita ambil putusan. Mungkin dalam satu sisi putusan yang kita ambil ada baiknya, tapi dalam sisi lain mungkin ada kekurangannya. Tapi yang jelas semua yang kita ambil ya kita usahakan lebih banyak manfaatnya ketimbang mudaratnya. Gitu. Lebih jadi baik ditimbang manfaatnya terhadap masa depan pelaku atau masa depan objek dan sebagainya. Baik. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal atau sebuah penyelesaian tuh kasus dilema? Apakah harus menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya gitu? Jadi harus saat itu atau ada jadwalnya, prosedurnya? Masalah yang besar akan menjadi masalah yang kecil akan menjadi besar kalau itu nggak segera ditangani. Gitu. Jadi masalah-masalah itu harus seefektif mungkin, secepatnya, seefektif mungkin untuk kita selesaikan supaya tidak akan timbul masalah rentetannya gitu. Jadi cepat kita tangani, bukan berarti tergesa-gesa ya, tapi cepat ditangani dengan penuh pertimbangan supaya masalah itu tidak menjadi bola api, supaya masalah itu tidak menjadi membesar sehingga masalah itu bisa kita selesaikan dengan segera. Logikanya kalau api kecil mudah kita taklukkan, kenapa nggak kita taklukkan ketika dia kecil gitu. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam Bapak mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
yang Ya, membantu Bapak? yang pertama ya tim yang kuat. Ya tim yang kuat yang satu ini ya, satu visi dalam menyelesaikan masalah itu. Saya rasa itu yang dibutuhkan. Timnya itu dari Dari wakil semuanya, atau semuanya? semua pihak yang bisa kita anggap mewakili itu semua, bisa dari manajemen, bisa dari BK, bisa dari siswaan, bisa dari warga sekolah yang lain. Yang penting setiap masalah itu ya pasti ada tim-timnya yang bisa kita pakai. Baik, dari semua hal yang Bapak sampaikan, pembelajaran atau hikmah apa nih yang Bapak petik ketika Bapak mendapatkan pengalaman begitu banyak dalam mengambil keputusan? Keputusan yang kita ambil secara bersama-sama itu akan lebih mempermudahkan tanggung jawabnya ketimbang keputusan yang kita lakukan sendiri. Baik. Walaupun saya punya hak untuk melakukan itu, tapi saya memang punya hak untuk melakukan itu kalau memang keputusan yang kita ambil sudah buntu tuh. Di antara teman-teman sudah tidak bisa lagi kita pertemukan secara bersesi, maka disitulah saya ambil garis lurus itu untuk memutuskan apa yang harus diputuskan. Baik. Gitu. Pengalaman realnya Pak, masalah apa gitu yang telah Bapak ambil keputusan? Ya, masalah-masalah tindakan-tindakan anak-anak yang tidak sesuai dengan semestinya, Terus melanggar Bapak etika, melanggar aturan yang ada dan sebagainya. Bapak berikan ya memang untuk memutuskan mereka tidak lagi bersama kita kan agak sulit. Jadinya gimana? Jadinya Pak? Ya mungkin kita akan arahkan mereka atau kita bantu mereka untuk mencari tempat lain misalnya. Karena gitu. Saya akan tegaskan pada mereka bahwa ketika kalian melalui jalan buntu, cari jalan yang lain untuk kesuksesannya. Jangan langsung terabas jalan buntu, ya sudah berhenti, belok kanan, putar balik, cari alternatif yang lain supaya ya masa depan akan lebih ada di tangan kalian gitu. Jadi alternatifnya gitu ya. Tetap mencari supaya jangan mandek udah berhenti putus sekolah. Pak, ini pengalaman luar biasa. Jadi saya nanti ketika jadi pemimpin insya Allah pede, doain Pak. Jadi pede. Ya pemimpin itu kan mesti banyak telinga ya. Iya. Mendengarkan banyak telinga lah untuk mendengarkan pendapat, masukan dan sebagainya. Tapi kita tetap punya satu kekuatan untuk melakukan ketegasan terhadap apa yang kita putuskan dan kita nggak boleh mundur dari apa yang kita putuskan. Saya rasa cukup Pak waktunya, berbobot sekali jawaban-jawaban Bapak sehingga memudahkan saya untuk membuat narasi tugas. Ya semuanya ya pengalaman lah. Ya misalkan pengalaman yang saya alami, teman kita alami, ya dari situlah kita belajar untuk memutuskan hal yang benar. Pak, makasih ya. Saya sudahi, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat ya.